Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Ibrahim, "Aslim, kamu tunduk patuh pada perintah Tuhan." Ya, maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin. Saya siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, kita tunduk, kita patuh, kita taat, ya kan? Maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin, saya tunduk, saya patuh ya Allah kepada Rabb semesta alam, seluruhnya tanpa kecuali. Maka di sini Al-Qur'an mengatakan beliau hanifah muslimah, orang yang lurus, yang tegak, yang patuh, muslim. Ya, sifatnya disebut apa tadi? Islam. Ya, jadi di sini kalimat pertama ingin saya tegaskan bahwa risalah-risalah yang dibawa Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh, ya, sampai bahkan ke Nabi Adam alaihissalam, sampai turunan di ke bawah, tidak akan lepas dari misi yang sama, yaitu misi untuk tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh pada ketentuan Tuhan. Ditugaskan tunduk patuh. Jadi nggak ada nabi yang berkhianat. Ya, nggak ada nabi yang melanggar. Nggak ada nabi yang bergeser pada ketentuan Tuhan. Semua dijaga, penjagaannya disebut maksum. Karena itu sifat nabi, rasul itu punya sifat maksum, terjaga dari salah. Kalaupun naluri manusianya ingin berbuat salah, maka diluruskan. Tidak, ini ya, ini yang benar. Ya, walaupun bergeser dari nilai-nilai risalah ke kemanusiaan, nanti akan ditarik kembali. Ini manusia. Ya, sedangkan kamu punya visi kerasulan. Kamu manusia, kerjakan sifat kemanusiaannya, itu normal, itu biasa. Tapi risalah kerasulan menjagakan kamu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Maka disinilah kemudian kepatuhan, ketundukan itu dibangun. Karena itu, kepatuhan, ketundukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Islam namanya. Orangnya Muslim. Karena itu semua risalah, bahkan dari Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, sampai ke atas, risalahnya risalah Islam. Risalah yang menjadikan mereka tunduk, patuh kepada Allah, dan tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Ini penting kalimat terakhir ini saya katakan. Tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Termasuk merubah firman-firman Allah, ketentuan Allah, ya, hanya sebatas urusan-urusan dunia. Tidak, jauh daripada itu. Jelas ya? Kemudian amanat ini disampaikan kepada generasinya. Nah, ini dia nih. 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan mulai muncul. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Muncul Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya termasuk nanti Yaqub. Kita lihat nanti Yaqub itu siapa. Baik, Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya. Nah, ini genealogi ke bawahnya. Diwasiatkan ke bawahnya. Ya, sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian satu tuntunan yang benar, pedoman yang benar yang harus dipatuhi. Ya, pedoman, tuntunan, frame tadi itu din, ya. Din kita kan namanya Islam tadi, ya, frame-nya kan Islam kan. Makanya di Quran surah ketiga, Quran surah 3 ayat 19 itu kata din disandingkan dengan Islam. Din disandingkan dengan al-Islam. Ya. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Tadi frame-nya disebut Islam, kalau kita masuk frame ya ke dalamnya karena yakin patuh, tunduk, ya, yakin tanpa ragu disebut iman, orangnya mukmin atau amanah atau amanu. Jadi begitu kita masuk disebut ya ayyuhalladzina amanu. Frame-nya disebut Islam. Kalau sudah masuk mesti tunduk, patuh untuk mengerjakan semua ketentuan. Makanya nanti semua ketentuannya disebut silmi namanya. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang telah yakin, ya, tanpa ragu, udkhulu fis silmi. Maka tunaikan semua ketentuan-ketentuan dalam frame ad-din ini. Apa frame-nya? Islam. Artinya harus tunduk, harus patuh. Ya, karena itu di lain kesempatan Nabi Ibrahim menyebutkan di Quran surah kedua ayat 132, ya, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan bagimu frame kehidupan yang ada pedoman di dalamnya, yaitu Islam. Patuh, ya. Ke siapa ini disampaikan? Banihi. Kepada keturunan-keturunannya, anak-anaknya secara genealogis, ya. Nah, ini dia yang secara genetik kita akan turunkan. Siapa anak-anak ini? Bahkan di ayat ini diberikan kisi-kisi, salah satunya ada Yaqub. Siapa Yaqub itu? Kita yang coba akan turunkan, teman-teman. Baik, izin saya hapus dulu ini. Yang ini saya hapus, ya, supaya nanti kita mudah menurunkan keturunan secara genetik dari yang ini dulu. Bismillah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kemudian menikah. Ya, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampilkan risalahnya dan supaya risalah itu terus, ya, menyebar, meluas dalam generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan risalah ayahandanya tercinta yaitu Abul Anbiya. Maka Allah berikan kemudian jalan untuk pernikahan. Nah, ini jalurnya untuk menikah, ya, bukan hubungan sembarangan gitu, ya. Maka adalah kemudian perempuan yang sangat luar biasa terhormat, perempuan baik, suci, akhlaknya mulia dan cantik jelita. Nah, ini jarang sekali yang seperti ini, itu Sayyidah Sarah. Ya. Masih di Padan Arab nanti, ya, di Babilonia nanti bertemu jodohnya dengan beliau. Kemudian nanti di sini ada Sayyidah Sarah binti Amil Khalil.
Am al-Khalil. Am al-Khalil ini binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara, punya paman juga, nanti punya anak namanya Sarah, perempuan, nanti menikah. Ya. Makanya disebut Sarah binti Am al-Khalil. Ya. Sarah binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri atau saudaranya ke atas, ya, nanti di Babilonia. Dinikahkan nanti dengan ini, nanti kita akan turunkan. Kemudian dengan Sayyidah Hajar alaihassalam, ya, al-Qibtiyah al-Misriyah. Al-Qibtiyah al-Misriyah. Al-Misriyah. Seperti ini. Baik, umumnya manusia saat ini atau kebanyakan gitu kan, orang-orang saat ini mengetahui dua ini, ya. Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Padahal nanti ternyata ada lagi yang ketiga namanya Kantorah. Kantorah binti Yaqtan. Kantorah binti Yaqtan. Ini dia. Ada Kantorah binti Yaqtan. Ketiga, dikenal juga dengan Kantura, ya. Kantura, bukan Tantura, ingat ya. Kantorah, ya. Dan yang keempat di sini Hajun. Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Sayyidah Sarah binti Amil Khalil, Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah, kemudian Sayyidah Kantorah binti Yaqtan, kemudian Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Inilah 4, ya. 4 istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari sini kita akan turunkan dari keturunannya Sayyidah Sarah, kemudian melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Ini dia. Sayyidah Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nanti teman-teman penting saya sampaikan. Jadi ini Nabi Ismail alaihissalam lahir duluan. Ya, lahir duluan. Saat usia Nabi Ismail itu 14 tahun. Usia Nabi Ibrahim kisaran 120 tahun. Dan usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun. Maka lahirlah Ishak. Ini kisahnya sangat menarik nih, ya. Jadi Ishak itu di dalam bahasa Arab itu bisa seakar dengan kata dhahak. Ya, dhahak. Artinya tertawa bahagia. Ya, tertawa bahagia. Nah, kenapa ada kalimat ini? Ada sebagian yang menduga begini. Ada kaitan dengan Quran surah ke-11 ayat 71. Ya. Sampai dengan sama juga dengan isyaratnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan 29. Di Quran surah 11 Hud ayat 71 itu jadi kisahnya begini. Kisahnya bahkan sampai viral, ya. Itu kisahnya ketika datang malaikat, ya, beberapa rombongan malaikat ingin menuju kaumnya Nabi Lut. Dikisahkan di sini nih. Quran surah 51 buka ayat 24-nya. Di sebelah kanan agak ke bawah. Ya, hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Jadi datang serombongan malaikat mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Tujuan utamanya adalah ke saudara beliau di Nabi Lut, ya. Jadi di situ di satu masa ada 2 distrik berbeda, nabinya ada 2, rasulnya ada 2, tuh, ya. Jadi nggak setiap masa nabinya 1, boleh jadi setiap tempat itu yang berbeda ada nabi juga. Nah, ini keponakannya Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi? Ketika akan datang yang menghukum umatnya Nabi Lut yang memang minta diadab, ini keterlaluannya, minta diadab, ya, maka malaikat mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ketika itulah mengabarkan bahwa Sayyidah Sarah ini yang sudah usia 90 tahun itu akan punya keturunan, akan punya anak, akan mengandung. Maka di sini kemudian beliau disebutkan sambil menepuk wajahnya, fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau mengatakan, apa yang seperti ini masih mungkin bisa punya keturunan? Itu sambil berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaimun, qaim. Kalau perempuan tambah tak di ujungnya, qaimatun. Ya, jadi sambil berdiri menepuk begini sambil tertawa. Ya. Ini yang seperti ini apa masih mungkin punya keturunan? Jadi ketawa gembira, tertawa dan nepuk-nepuk, ya, seakan takjub dengan keadaannya. Maka di Quran surah ke-11 ayat 71 disebutkan, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ya. Masya Allah. Wa imra'atuhu, sedangkan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sayyidah Sarah qa'imatun, langsung berdiri mendengar kabar itu. Ya, ketika malaikat mengatakan di surah ke-51 ini, ya, kemudian mengatakan fabasyyaruhu bi ghulamin alim, dia akan dapat anugerah seorang anak yang sangat cerdas.